wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Fitriastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah, NIM 089. Perkenalkan, nama saya Rizai Sani, NIM 0001. Kami bertiga akan menjelaskan tentang penilaian surat jangka panjang. Yang pertama menjelaskan tentang sumber dana jangka panjang, yaitu sumber dana panjang itu meliputi obligasi, saham referen, dan saham biasa. Yang kedua, penilaian obligasi. Obligasi itu merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, di dalam Islam sendiri itu obligasi biasa disebut suku. Obligasi syariah sendiri itu apa? Dia adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada sudah saatnya jatuh tempo. Yang ketiga, di sini ada macam-macam suku berdasarkan akadnya. Ada suku ijaroh, suku istisna, suku salam, suku murabahah, suku musyarakah, dan suku mudharabah. Yang keempat, ada karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil. Yang kedua, dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh wali amanat, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, ada jenis usaha yang dikelola oleh emiten serta. Yang keempat, ada karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil. Yang kedua, dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh wali amanat, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, ada jenis usaha yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasinya itu harus terhindar dari unsur non-halal. Ada dua pendekatan untuk menentukan besar tingkatnya pengembalian obligasi sampai jatuh tempo. Yang pertama adalah pendekatan dengan metode singkat. Metode ini digunakan untuk menghitung yield to minority, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh temponya. Yang kedua ada present value, adalah biaya modal yang dikeluarkan oleh emiten. Nah, dalam metode ini, YTM dinotasikan dengan cost of debt, yaitu biaya hutang yang juga merupakan tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi yang bersangkutan yang disyaratkan oleh investor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penilaian obligasi. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Desna sendiri mengenai penilaian obligasi itu apa, dan ada cara penilaiannya juga. Namun di sini ada cara penilaian lain yang dapat digunakan, yaitu dengan cara nilai obligasi atau VB sama dengan sigma N dikali I per 1 plus KD pangkat T ditambah I per 1 plus KD pangkat N. Keterangannya yaitu VB merupakan nilai obligasi, I merupakan tingkat bunga obligasi sama rupiah, KD merupakan rate of return obligasi, N merupakan umur obligasi dalam tahun, N besar merupakan nilai nominal obligasi, dan T merupakan jumlah tahun sampai ke T. Selanjutnya ada penilaian saham preferen. Jadi, pengertian saham preferen itu merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang memiliki preferensi tertentu dibanding saham biasa. Jadi keistimewaan dari saham preferen ini meliputi yang pertama ada pembayaran dividen, yang kedua ada pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Nilai saham preferen sendiri dihitung dengan rumus yaitu VP sama dengan DP per KP. VP sendiri yaitu nilai saham preferen, DP yaitu dividen per lembar saham, KP yaitu tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Sedangkan cara menghitung rate of return saham preferen yaitu dengan cara KP sama dengan DP per VP. Selanjutnya yaitu ada contoh soal mengenai saham preferen sendiri. Di sini dijelaskan mengenai perusahaan manufaktur terbesar di Bali, PT Maju Jaya memiliki saham preferen yang
beredar dengan nilai nominal per lembar saham 25.000. Dividen yang dibayarkan secara tahunan sebesar 7.500. Harga preferen saat ini sebesar 27.500. Maka besarnya tingkat pengembalian saham preferennya adalah di sini kan tadi sudah diketahui mengenai DP dan VP-nya, dan cara penilaiannya yaitu dengan cara KP sama dengan DP per VP, yaitu tinggal dimasukkan mengenai DP-nya yaitu 7.500 dibagi 27.500 dikali 100%. 100% sendiri yaitu merupakan jumlah keseluruhan tingkat pengembalian saham preferen, dan total dari tingkat pengembaliannya yaitu sebesar 27,27%. Bila kita mengetahui nilai saham preferennya, maka kita masukkan rumus aja yang VP sama dengan DP per KP, dan dimasukkan angkanya yaitu DP-nya 7.500 dibagi total tingkat pengembaliannya yaitu 0,2727 atau 27,27%. Jadi total nilai saham preferennya yaitu 27.500. Yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian saham biasa. Saham biasa atau common stock merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Emiten dari saham biasa ini meliputi berbentuk perseroan terbatas atau PT. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat atau publik melalui bursa efek, maka perusahaan yang telah mengeluarkan saham tersebut sudah go publik dan saham tersebut sudah terdaftar atau listing di bursa efek. Tingkat pengembalian atau rate of return dari saham biasa adalah berupa dividen yang diharapkan dan capital gain yang diperoleh. Sehingga nilai saham juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan penerima hasil penjualan apabila saham tersebut dijual. Oke, selanjutnya yaitu penentuan besarnya rate of return atau tingkat pengembalian nilai saham biasa lebih rumit karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, harapan pendapatan yang akan diperoleh tidak tentu dan sulit diprediksi. Yang kedua, dividen saham tidak selalu sama setiap periode. Kadang-kadang mengalami pertumbuhan tiap tahun dan sering tingkat pertumbuhannya tersebut tidak pasti. Yang ketiga, return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain yang diperoleh atau capital loss jika rugi pada saat penjualan. Yang terakhir yaitu harga pasar saham di waktu yang akan datang sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Perhitungan tersebut bisa disederhanakan menjadi PO sama dengan D per KS. Untuk contoh soalnya yaitu PT Salsa Belva akan membagikan dividen atas sahamnya sebesar Rp5.000 per lembar setiap tahunnya. Dividen ini tidak mengalami pertumbuhan atau pertumbuhannya 0. Tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 10%, hitunglah nilai sahamnya. Dan untuk penyelesaiannya sendiri yaitu menggunakan rumus yang sudah disederhanakan tadi, yaitu PO sama dengan D per KS. Ini sama dengan 5.000 dibagi 0,1 hasilnya 50.000. Jadi nilai saham sebesar Rp50.000 merupakan nilai intrinsik saham yang bersangkutan. Selanjutnya ialah nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Pertumbuhan dividen konstan menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkembang, sedangkan sudah pasti para investor mengharapkan dividen yang selalu meningkat setiap tahunnya. Myron J. Gordon mengajukan rumus untuk menghitung penilaian saham dengan pertumbuhan dividen konstan atau norma sebagai berikut. Untuk rumusnya ialah PO sama dengan DO dibagi 1 plus G per KS kurang IG sama dengan D1 per KS kurang IG. Untuk keterangannya ialah PO sama dengan nilai saham, DO sama dengan dividen saham yang dibayar pada tahun pertama, G sebagai pertumbuhan dividen, D1 ialah dividen tahun pertama. Oke, cukup sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kurang jelas dalam penyampaian kami, dan kami juga mohon maaf apabila kualitas video kami kurang baik. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.